قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, Bahar Smith sepertinya sudah semakin pusing kaum muslimin, ya. Bahar Smith sudah semakin stres, ya. Karena jualan asap nggak laku lagi, ya. Ndawir ya nggak diaminkan lagi, ya. Cerita-cerita karomah nggak laku lagi. Sudah banyak mukibin yang sadar, ya, yang akhirnya tahu kapasitas Bahar Smith. Ya, Bahar Smith ini kerjanya gedabrus nggak jelas, ya. Bahkan baca kitab dari kiri ke kanan. Yang jelas ya sudah banyak yang sadar lah, ya, sadar bahwa Bahar Smith ini aslinya nggak ngerti apa-apa. Tapi ya dandanannya seperti ulama, ya, ceramah kesana kemari, punya pondok pesantren. Ya baca kitab saja dari kiri ke kanan kok punya pesantren. Dan sepertinya Bahar Smith ini masih terus berusaha, ya, berusaha untuk membangun image, ya, untuk memframing supaya dirinya ini terkesan punya ilmu, ya, terkesan sebagai orang yang berilmu. Ya, Bahar Smith membuat video, ini video sandiwara, ya, video pura-pura. Di video ini Bahar Smith pura-pura berdebat dengan orang Wahabi, ya, supaya kelihatan pinter, ya, berdebat masalah bid'ah, ya, seolah-olah di debat tersebut Bahar Smith ini menang, ya, menang berdebat dalam perkara bid'ah. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Berkendara itu bid'ah nggak? Jawab. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Dilihat dulu. Lo berkendara itu bid'ah nggak? Nggak bid'ah kan? Nah udah. Coba kaum muslimin, ya, ini nggak ngerti lawan debatnya Bahar Smith ini siapa. Ini mungkin ya santrinya lah, ya, mukibin. Sama-sama nggak paham bid'ah, ya, tapi membahas bid'ah. Coba, berkendara itu bid'ah apa enggak, ya? Berkendara bid'ah apa enggak? Ya, dijawab tergantung. Ya, tergantung apa? Ya. Yang namanya berkendara ya enggak bid'ah, ya kan? Nabi berkendara, para sahabat berkendara, ya. Cuma kendaraannya sekarang beda, gitu loh, ya. Jadi kalau ditanya berkendara bid'ah apa enggak? Ya enggak lah. Enggak bid'ah. Tapi kendaraannya itu yang dipertanyakan. Bid'ah apa enggak? Mobil, pesawat, kereta api, ya, sepeda motor, bid'ah apa enggak? Ya, secara lughah itu bid'ah, tapi secara syar'inya enggak masuk. Karena yang namanya bid'ah secara lughah artinya sesuatu yang pertama, sebelumnya belum ada. Itu disebut bid'ah. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah, aku bukan rasul yang pertama. Jadi segala sesuatu, ya, secara lughah kalau sebelumnya belum ada kemudian menjadi ada, itu disebut bid'ah secara lughah. Tapi kalau secara syar'i, ya, berbicara masalah syariat Islam, bid'ah itu terjadi dalam perkara agama. Berkendara itu bukan perkara agama. Itu loh. Masa ada kendaraan itu masuk bagian agama? Hah? Mobil, motor, ya, pesawat, kereta api, kapal laut, ya, itu bukan perkara agama. Karena nggak ada orang naik pesawat supaya dapat pahala, orang naik mobil supaya dapat pahala, orang naik motor supaya dapat pahala. Nggak ada, ya. Ada tata cara khusus. Kalau naik pesawat dengan cara A, pahalanya lebih besar. Kalau pakai cara B, pahalanya setengah. Kan nggak ada. Masa ada, ya, mobil, pesawat, ya, kereta api dimasukkan dalam perkara agama? Kan nggak ada, ya. Jadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah, itu dalam perkara agama. Nabi Muhammad SAW diutus untuk perkara agama, bukan untuk perkara dunia. Kalau Nabi Muhammad SAW
ketika beliau meninggal dunia, Islam sudah disempurnakan. Sementara kalau dunia ini ya terus berkembang, dikembangkan oleh manusia. Lah kalau agama terus dikembangkan oleh manusia ya hancur. Hancur. Dari zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya sholat zuhur, sholat asar, ya 4 rakaat. Ya nggak bisa dikembangkan, nggak bisa dimodifikasi. Tapi kalau perkara dunia boleh dimodifikasi, boleh dikembangkan. Dulu naik onta, sekarang naik motor, naik mobil, naik pesawat. Ya, kalau dulu motornya motor klasik, motor butut, teknologinya masih minim, ya dikembangkan lagi sekarang. Ya, kalau dulu motornya di darat, sekarang ada motor mabur. Ya, dikembangkan oleh manusia kalau perkara dunia. Ya, tapi kalau perkara syariat Islam nggak bisa dikembangkan, nggak bisa. Ya, rukun iman, rukun Islam. Ya dari dulu zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sama, nggak boleh dikembangkan. Ya, ada orang Tarim mengembangkan, disebut rukun Islamnya orang Tarim nggak sama dengan rukun Islamnya yang lain, nggak sama dengan rukun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah berkembang. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan rukun Islam itu hanya 5. Ya, kalau orang Tarim rukun Islamnya ada 6. Nah ini bid'ah. Umar Al-Muhaddad itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6 ya? Kok Sayyidina Umar satu dari menjaga kota dari. Lah kalau ini namanya bid'ah, karena menambah-nambah, ya, menambah-nambah syariat Islam yang sebelumnya belum ada. Wong Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam ini, ya, membawa rukun Islam ada 5. Ditambah lagi 1 menjaga kota Tarim, itu bid'ah. Itu maksudnya bid'ah itu dalam perkara syariat. Ini perkara keimanan, syariat Islam. Lah kalau berkendara, berkendara ndak bid'ah. Nggak ada orang berkendara kemudian niatnya supaya dapat pahala. Ya, atau berkendaranya dengan cara-cara tertentu supaya pahalanya lebih banyak. Ya, sepeda motor, ya banyak ada 2, ditambah banyak jadi 4, ya, supaya lebih banyak pahalanya. Nggak bisa. Mobil, ya, mobil pribadi, ya, rodanya ada 4, ya. Tapi karena pengen pahalanya lebih, ya ditambah jadi 5. Kan nggak ada yang seperti itu, ya. Tapi kalau rukun Islam yang tadinya ada 5, kok jadi 6? Itu apa niatnya kalau bukan dapat pahala? Ya kan? Itu maksudnya. Ya, jadi harus paham. Ini pura-pura paham bid'ah, pura-pura debat sama Wahabi, ya, pura-pura pinter, padahal malah menampakkan kebodohan, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin video dari Bahar Smith. Cuma alatnya yang beda. Alat Rasulullah untuk berkendara itu kuda, keledai, onta. Nah, sekarang itu mau pergi naik, itu mau pergi haji naik onta. Yo, pergi sana naik haji pakai onta. Terus itu mau bilang pesawat bid'ah. Itu mau bilang mobil bid'ah. Bunda, salah. Pemikiran itu harus luas. Rasulullah berkendara, kita juga berkendara. Cuma alat untuk berkendara itu yang berbeda sehingga Har sudah bisa ditebak itu. Arah pembicaraanmu itu sudah bisa ditebak. Ya mana ada sih orang-orang dari kalangan salafi, ya, kemudian mengatakan pesawat bid'ah, komputer bid'ah, HP bid'ah, motor bid'ah, mobil bid'ah. Nggak ada. Meskipun secara lughah iya itu disebut bid'ah. Yang sebelumnya belum ada, kemudian menjadi ada, itu bid'ah secara lughahnya. Tapi secara syar'i, ketika berbicara masalah agama, berbicara bid'ah itu dalam perkara agama. Ya contohlah yang disebut Bahar tadi. Ya, kalau berangkat haji, mau naik apa saja ya terserah. Mau naik apa saja terserah, yang penting mudah. Nggak boleh nyusah-nyusahkan diri. Islam itu mudah. Kalau ada pesawat, ada mobil, ya ngapain jalan kaki ke Mekah, naik sepeda ke Mekah, naik onta ke Mekah, naik kuda ke Mekah. Ya, itu kan namanya kebodohan. Ya,
Nggak diatur oleh syariat Islam. Berangkat naik haji itu naik apa? Nggak diatur oleh syariat Islam. Yang diatur itu waktu dan tempatnya. Ya, syarat rukunnya itu yang diatur. Berangkatnya naik apa terserah. Ya, ente meskipun naik onta, ya kalau berangkat ibadah haji di bulan Ramadan, ya itu namanya sesat. Bid'ah itu sesat. Ya, ente naik pesawat, ya ibadah haji niatnya, tapi bulan Rajab, ya itu bid'ah namanya. Ya, karena sebelumnya yang seperti itu nggak ada, nggak pernah Nabi, para sahabat, para ulama beribadah haji di bulan Rajab, di bulan Ramadan, nggak ada. Jadi Bahar Smith ini pengennya kelihatan pinter, ya supaya kelihatan, oh Bahar Smith menang debat lawan Wahabi masalah bid'ah, malah kelihatan bodohnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Ya, Bahar Smith nutup pesantrennya belajar syariat Islam. Ya gimana orang nggak punya ilmu punya pesantren? Ya, orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Ya. Pepatah Arab mengatakan faqadi syai' lam yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu yang nggak bisa memberikan sesuatu. Ya termasuk Bahar Smith, ya nggak punya ilmu tapi ngajar, punya pesantren, ya kan kacau kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.